semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kali ini, Ngopi Main, ngobrol seputar pendidikan bersama untuk masyarakat Kebumen. Nah, di sini kita kehadiran narasumber yang sangat hebat, cantik dan ceria. Kita kenalkan Ibu Umi Kulsum. Pagi Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Wah, sepertinya sangat baik dari senyumannya, dari keceriaannya baik Ibu. Di sini Ibu dari Dinas Dinkes dari nggih. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol asik aja Bu, santai aja bersama teman-teman, bersama kita. Dan di sini kita akan ngobrol tentang kesehatan reproduksi. Nah, karena maraknya pergaulan bebas saat ini Bu, remaja-remaja juga pastinya butuh ilmu, butuh wawasan. Nah, di sini kali ini melalui media ini kita akan berbicara tentang kesehatan reproduksi. Kira-kira pengertian atau arti sendiri dari kesehatan reproduksi itu apa ya Bu? Kesehatan reproduksi adalah suatu kesejahteraan secara lahir, artinya fisik, kemudian mental dan sosialnya, untuk dia membuat atau mengarah ke arah keturunan yang sehat dan baik. Kalau pentingnya kesehatan reproduksi untuk para remaja itu apa ya Bu? Kepentingannya, jadi anak remaja tahu sejak awal bagaimana mempersiapkan. Jadi seorang remaja itu kan ada namanya masa pubertas. Dia tahu perkembangan, jadi ke arah dari mulai dia anak-anak menjadi remaja, perkembangannya fisik dan mental itu berpengaruh. Sehingga kalau dia diberi info tentang kesehatan reproduksi oleh seseorang yang kompeten, dia akan lebih care terhadap dirinya sendiri. Baik Bu. Kemudian untuk usia menuju ke remaja sendiri itu usia berapa saja ya Bu? Disebut remaja, dia sejak umur 10 tahun sampai 19 tahun. Oh baik, kalau tanda-tanda seorang anak itu sudah beralih menuju ke remaja itu apa saja Bu? Ya. Kalau seorang wanita, dia mulai disebut pubertas, itu adanya hormon estrogen dan progesteron, pertama ya, sebagai hormon perempuan. Itu akan mengaruhi secara fisik ya, itu ada pembesaran dari payudaranya, kemudian suaranya menjadi nyaring, pinggulnya lebar, kemudian dia mulai ada menstruasi, itu khas pada remaja putri, dan adanya adanya bulu-bulu yang mulai ada pada wanita, bulu ketiak, bulu di kemaluan, itu yang harus dimengerti oleh seorang remaja putri. Oke, baik siap Bu. Kemudian hak-hak apa saja nih Bu yang harus diperoleh oleh remaja? Hak dari remaja adalah memperoleh info tentang kesehatan yang benar, reproduksi atau masa pubertas yang benar. Jadi baik laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki tadi saya belum sebutkan ya Mbak ya, perkembangannya kalau laki adanya hormon testosteron. Hormon itu akan mempengaruhi perkembangan dari fisiknya, yaitu dia ada jakunya, kemudian ada rambut-rambut mulai kumis, ketiak dan rambut kemaluan, dan yang jelas mulai terproduksinya sperma yang bisa menyebabkan seseorang itu nantinya terjadi reproduksi kalau dia bertemu dengan sel telur. Sepertinya sangat penting sekali ya Bu pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Kemudian di sini kita mengetahui tentang dampak. Kita perlu tahu tentang dampak apa saja yang diperoleh oleh remaja tentang kesehatan reproduksi. Apa saja ya Bu untuk dampak-dampaknya? Dampaknya kalau seseorang sudah tahu sejak awal tentang kesehatan reproduksi, jadi dia tidak kaget dengan perkembangan yang tadinya dia masih anak-anak kan seperti anak-anak itu, kok ada hal-hal yang berbeda. Nah itu dia sudah tahu bahwa ternyata benar saya berkembang fisiknya, mentalnya, kemudian juga secara psikis seorang yang mulai pubertas itu akan mulai ada rasa galau, ada kecewa, emosinya bisa labil kalau dia tidak tahu. Itu. Jadi dia sudah mempersiapkan bagaimana dan tahu nanti saya seperti ini perkembangan terhadap itu, sehingga dia bisa lebih paham tentang dirinya dan menjaga hal-hal yang tadinya, contohnya karena seorang wanita dia sudah menghasilkan sel telur, dia akan lebih
bisa menjaga dirinya. Dan laki-laki pun karena dia sudah menghasilkan sperma, sehingga dia juga menjaga dirinya untuk tidak larut dalam pergaulan yang bebas. Gitu. Ya baik Bu, tadi berhubungan dengan reproduksi remaja, berhubungan dengan adanya perubahan-perubahan fisik, kira-kira bagaimana ya Bu cara mengatasi dampak negatif bagi remajanya sendiri? Mengatasinya tadi kan sudah tahu tentang apa saja yang berubah. Nah, sehingga dari segi penampilan pun dia akan mulai merubah dirinya ya. Tadinya anak-anak kan berbeda penampilan dengan mulai remaja. Kemudian cara emosi, kejiwaannya, dia sudah akan mulai paham bahwa saya nanti berkembang seperti ini. Sehingga kalau dia sudah paham, dia akan menerima hal-hal yang tadinya dia jengkel gimana. Oh, saat ini saya sudah harus mengerem emosi saya. Yeah. Sehingga dia bisa berteman secara sosial dan mentalnya terhadap teman lain. Oke, baik Bu. Tadi kita sudah berbicara tentang fisik. Nah, kita lari nih sekarang ke psikis. Ya. Untuk yang psikis di remaja itu apa saja ya Bu yang berubah ketika dia sudah menjadi remaja? Ya. Psikisnya yang berubah itu mulai dia merasa pengen diperhatikan. Pertama. Kemudian dia pengen membuat dirinya itu saya tuh seperti ini, gitu loh. Jadi pengen diakui keberadaannya. Itu. Yang ketiga, dia mulai bisa mengakui bahwa saya gampang sudah senang sama lawan jenis. Itu mulai itu psikisnya. Kemudian dia gampang sedih kalau seorang itu wanita, gampang sedih. Dia sudah paham sehingga dia bisa ngerem emosi-emosi tadi. Kemudian tadi kan kita sudah bicara tentang psikis. Kira-kira kalau psikis ini sangat berpengaruh terhadap remaja atau tidak, Bu? Dia akan berpengaruh kalau dia tidak bisa mengendalikan. Dan pengendalian psikis selain tadi dia tahu tentang kondisinya, artinya dia paham ada perbedaan waktu anak dan remaja, dan juga dia bisa mengendalikan lewat agamanya, ilmu agamanya tadi. Untuk mengatasi dampak buruknya itu tadi sudah dijelaskan ya Bu. Kemudian bagaimana ini remaja untuk menghindari pergaulan bebas, karena sekarang sudah marak sekali ya Bu. Di mana-mana pasti kita temukan tentang pergaulan bebas, dampak-dampaknya juga sudah banyak sekali. Itu bagaimana ya Bu? Ya. Jadi karena tadi sudah paham tentang perkembangan sejak dia mulai remaja, efek-efek kalau dia sampai bergaul bebas itu karena dia sudah paham. Dia tetap bergaul secara alami, ya tetap harus bergaul karena seorang remaja harus punya tren di remajanya harus punya teman, harus punya kelompok ya, itu biasanya kan remaja kan seperti itu. Tetapi dia harus juga tahu bahwa dampak negatif kalau dia sampai di luar yang kewenangannya sebagai seorang remaja tadi. Kalau saya berbuat seperti ini, nanti efeknya terhadap saya seperti ini. Itu dalam tadi pengetahuan tentang remaja, pubertas tadi, karena dia sudah paham, dia akan bisa ngerem. Yang terutama adalah remnya lewat agama. Selain tadi ilmu pengetahuan, agama juga berpengaruh. Kalau dampaknya apa saja Ibu contohnya? Maksudnya dampak apa? Kalau dampak dari perubahan tadi yang sudah Ibu jelaskan, kesehatan reproduksi, kemudian dampaknya contohnya apa saja Bu? Kalau dia tidak paham, dia bisa sedih. Loh, kok saya sudah berubah kayak gini. Kemudian dia tidak paham bahwa nantinya akan terkena imbasnya sendiri, sehingga dia mengikuti tren tanpa melihat dampak negatif dari dirinya. Dia akan terkena imbasnya langsung. Contohnya dengan pergaulan bebas, dia tidak tahu atau tidak paham atau mungkin biar aja dia akan nanti merasa bisa stres, bisa cemas, kemudian dia akan mengikuti pergaulan yang tidak benar, sehingga terjadi reproduksi yang tidak sehat. Sudah banyak sekali ya Bu kalau. Iya, harusnya kan reproduksi sehat ya, soal itu nek remaja kan memang lingkungannya masih belum punya anak, belum punya momongan, karena dia masih remaja tadi, secara mental kan dia masih butuh dengan teman-temannya. Tapi kalau dia tadi tidak mengikuti secara tadi yang benar, dia akan terdampak, dia sampai punya keturunan yang harusnya dia belum memikir itu. Kemudian untuk
peran atau dukungan dari orang-orang sekitar itu juga penting sekali ya Bu. Itu dampaknya apa Bu kalau misalkan nanti orang-orang sekitar tidak kurang kasih sayang dari orang-orang sekitar, bagaimana Ibu? Ya, jadi seorang remaja itu sangat dipengaruhi satu lingkungan. Lingkungan itu bisa lingkungan sekolah, temennya, bapak ibu guru, kemudian lingkungan di rumahnya. Di rumahnya bisa orang tua, bisa lingkungan di rumahnya, di sekitar rumahnya. Kalau dia punya lingkungan yang jelek dan tidak punya informasi yang benar, dia akan mengikuti arus ini, sehingga dia terjadi korban yang tidak tahu tadi, sehingga terjadi remaja yang dia nantinya akan tidak menjadi remaja yang berbahaya, menikmati hidupnya, tetapi sudah punya momongan. Harusnya yang dia bisa menikmati dengan keremajaannya, dengan dia meraih cita-cita, dia citanya sudah terkubur. Oh baik Ibu. Sini saya mau tanya sedikit Ibu, motivasi terbesar Ibu tentang kesehatan reproduksi itu apa Bu? Kalau saya, kenapa saya senang memberi info ini? Saya ingin remaja-remaja penerus saya, kita yang sudah tua-tua ini ya, menjadi generasi yang kuat, generasi yang hebat dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan keluarga serta terhadap negara dan agamanya. Oh, baik Ibu. Di sini kondisi di Kebumen tentang kesehatan reproduksi itu seperti apa ya, Bu? Saat ini. Ya. Alhamdulillah ini sudah mulai muncul ya. Jadi ada hal-hal yang di sekolahan itu, kemudian di lingkungan pondok itu sudah mulai memberikan wawasan pada orang-orang yang tahu, yang berkompeten untuk memberikan pengetahuan kepada remaja yang di sekitarnya. Sampai saat ini saya lihat sudah tumbuh ya, di Kebumen ya, sudah tumbuh dari ibu guru, dari pengurus pondok pesantren, kemudian dari pemerintahan juga sudah mengarah ke itu, bagaimana menciptakan remaja kita remaja yang sehat, generasi penerus yang kuat. Iya betul Ibu. Dari pemberian wawasan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di sekolah, di pondok-pondok pesantren, kira-kira apakah ada dampak yang sangat signifikan untuk perubahan pada kesehatan reproduksinya, ataukah generasi muda lebih memahami atau bagaimana Ibu? Kalau secara statistik saya belum membaca ya Mbak, belum melihat maksudnya ya. Tetapi kalau lihat dari itu, dari saya bertanya kepada orang-orang yang sudah terinfo tentang kesehatan remaja, dia bisa lebih mulai apresiasi terhadap dirinya, kemudian dia bisa memberitahu kepada teman-temannya. Itu yang ada sekarang ini. Oke, baik Ibu. Di sini Ibu sepertinya sangat memperdulikan tentang kesehatan remaja. Seberapa besar Ibu sangat sayang kepada generasi muda untuk kedepannya nanti Bu? Tentang kesehatan reproduksi. Kalau saya ya itu tadi, saya pengennya kan, kalau Rasulullah bilang saya senang generasi yang penerus saya yang kuat. Nah itu. Jadi dari Rasulullah ngendiko seperti itu, saya pengen juga ya rakyat yang sedikit ikut gitu loh, mengarah ke situ. Jadi kalau saya memberikan ilmu tentang info tentang kesehatan remaja nanti akan menjadi remaja yang tadi yang diharapkan, remaja kuat, sehat dan bisa membangun bangsa ini dengan sangat memotivasi sekali Ibu. Di sini karena kita sudah mengetahui bagaimana dampak-dampaknya, hak-haknya, pengertian tentang kesehatan reproduksi, tips ataupun pesan dari Ibu terkait maraknya pergaulan bebas, tipsnya apa nih Bu untuk generasi muda supaya bisa terhindar dari pergaulan bebas? Tips untuk generasi muda, belajarlah dari orang yang kompeten. Ya, pertama, kalau sudah tahu dan juga diikuti dengan ilmu agama Anda. Gabungkan ilmu duniawi Anda dengan ilmu agama Anda. Itu akan membuat Anda selalu di jalan yang benar, dan harapan dari pemerintah, dari orang tua, masyarakat, menjadi generasi penerus yang diharapkan tadi akan bisa terwujud.
Wah, sangat bermanfaat sekali apa yang kita obrolkan asyik hari ini Ibu. Semoga para generasi muda dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, dapat mengingatnya selalu betapa pentingnya kesehatan reproduksi untuk kita semua, untuk saya, untuk para generasi muda di Indonesia. Baik Ibu, ada kata-kata untuk podcast kali ini Ibu? Ya, kalau saya pesan jadilah orang yang baik dan bermanfaat. Jadilah baik, jadilah orang yang baik dan bermanfaat. Wah, sangat memotivasi sekali teman-teman untuk podcast kali ini. Ibu semoga dalam keadaan sehat selalu, selalu dilindungi Allah. Terima kasih Ibu atas segala ilmu yang telah diberikan hari ini. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita sudah mengobrol banyak tentang kesehatan reproduksi. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.